Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 AKL. Perkenalkan, nama saya Bungan Dekabita. Nama saya Muhammad Ramdan Ilhami. Nama saya Rena Yuelesa Sabila. Nama saya Ahmad Dhani. Kami sedang berada di BCA Learning Institute. Jadi kami di sini bertujuan untuk mempelajari sejarah dan bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut sejarah berdirinya BCA atau Bank Sentral Asia. Sejarah berdirinya BCA dimulai pada 21 Februari tahun 1957. Sudono Salim atau yang juga dikenal dengan Lim Siang Liang merupakan pendiri Bank BCA. Namun, cikal bakal BCA berdiri terbentuk pada tahun 1955 yang merupakan NV Perseroan Dagang atau Industri Semarang Knitting Factory atau pabrik rajut. Setelah beroperasi selama 2 tahun, NV Perseroan Dagang dan Industri mengubah nama dan bisnis perusahaannya menjadi perbankan dengan nama NV Bank Sentral Asia. Setelah mengubah namanya, Sudono Salim memindahkan kantor pusat yang sebelumnya di Semarang ke ASMK, Jakarta, tahun 1957. Kemudian, pada 2 September tahun 1975, nama NV Bank diubah permanen menjadi PT Bank Sentral Asia. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 juga menghantam keras BCA. BCA sempat mengalami bank rush atau penarikan besar-besaran uang nasabah karena dianggap tidak akan dapat beroperasi lagi. Situasi dan kondisi tersebut membuat BCA masuk dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Rekapitulasi tersebut menghasilkan pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA. Pada awal 2000, saat proses rekapitulasi terjadi, BCA telah mengembangkan banyak sistem bisnis miliknya. Hal ini terjadi pada tahun 2007. BCA meluncurkan kartu prabayar flash dan mulai menjajal layanan mobile banking, debit, tunai, internet banking, dan sebagainya. Pengembangan bisnis juga mencakup kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk penyaluran kredit mobil dan kredit kepemilikan rumah melalui anak perusahaannya yakni BCA Finance. Berikut merupakan struktur dari BCA. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di bank. Pertama, pelayanan nasabah. Bagian ini disebut sebagai ujung tombak industri perbankan. Pelayanan nasabah terdiri atas teller dan customer service yang merupakan garda terdepan sebuah brand perbankan dalam melayani nasabah. 2. Account officer. Orang-orang yang bekerja di posisi ini menjadi pemain utama dalam bisnis perbankan. Bankir, account officer, atau marketing bertugas memasok dana bagi bank yang bersangkutan. Bankir bertugas untuk menangani nasabah, mencari dana masuk, menawarkan kredit atau produk bank, dan lain-lain. Ketiga, operasional. Operasional sebuah bank secara general meliputi settlement dan clearing. Pekerjaannya bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. Beberapa posisi dalam bagian operasional diantaranya financing support, collection atau debt recovery officer, dan clearing officer. 4. Pendukung atau support. Bagian pendukung meliputi bagian yang terintegrasi dengan keberlangsungan sebuah bank. Di antaranya adalah administrasi legal dan kredit analisis. Legal analysis bertugas melakukan legal review terhadap sistem hukum bisnis perbankan. Sedangkan kredit analisis bertanggung jawab atas draft pengajuan kredit termasuk membuat analisis kredit pihak ketiga calon debitur. Yang terakhir, kelima, non-operasional. Divisi non-operasional meliputi posisi compliance, risk management, human resource department, dan yang terakhir adalah IT. Dengan berkunjung kita ke BCA Learning Institute, kita bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang sejarah berdirinya bank ini, produk-produk Bank BCA, dan juga perjuangan yang dihadapi seluruh karyawan bank ketika krisis moneter pada tahun 1998, hingga akhirnya Bank BCA ini menjadi bank yang besar di Asia.
Sambutan dari pihak perusahaan sangat ramah dan baik, dan kami sangat senang. Kemudian, kunjungan industri ini sangat bermanfaat karena siswa dan siswi dapat melihat kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Dan juga banyak pengalaman yang bermanfaat yang dapat kita peroleh di perusahaan tersebut. Pesan yang didapat dari kunjungan industri tersebut adalah kita dapat mempelajari banyak hal yang belum kita ketahui, serta dapat menambah banyak ilmu ke dalam diri kita. Saran, yaitu sebaiknya pemandu tur lebih jelas dalam menerangkan atau menjelaskan mengenai sejarah-sejarah dan bagian-bagian dari BCA Learning Institute. Selain itu, sekolah dituntut untuk lebih menambah dalam waktu kegiatan kunjungan industri tersebut, dan diharapkan juga agenda program kunjungan industri ini akan tetap terus berjalan di setiap tahunnya.